Pernah nggak kalian duduk bareng seseorang, ketawa bareng, bercanda, kayak dunia nggak punya masalah. Tapi dalam hati kalian ada satu suara kecil yang bilang, ini benar nggak ya? Aku pernah, sering malah. Awalnya semua kelihatan normal. Kita ketemu orang, nyambung, ketawa, ngobrol, sampai lupa waktu. Rasanya ringan, gak perlu jadi orang lain, gak perlu mikir panjang, pokoknya nyaman. Dan jujur, di dunia yang kadang ribet ini, menemukan orang yang bikin kita ngerasa ringan itu kayak nemu tempat pulang. Tapi lama-lama, ada hal-hal kecil yang mulai kerasa. Hal-hal yang awalnya kita abaikan, kita bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, cuma bercanda. Dia emang gitu orangnya. Aku aja yang terlalu sensitif. Tapi suara kecil itu nggak pernah benar-benar hilang. Ada satu momen yang aku ingat banget. Kita lagi kumpul, ketawa, seperti biasa. Dia lempar candaan. Semua orang ketawa. Aku juga ketawa. Tapi anehnya, di detik itu rasanya beda. Candaan itu tentang aku. Dan anehnya, aku tetap ketawa. Bahkan paling keras. Tapi dalam hati, aku nanya, kenapa aku harus ketawa untuk sesuatu yang sebenarnya nyakitin? Di situ aku udah mulai sadar. Kadang kita terlalu takut kehilangan orang sampai kita rela kehilangan diri sendiri. Kita ikut arus. Kita menyesuaikan. Kita diam ketika seharusnya kita bicara. Kita tertawa ketika sebenarnya kita ingin bilang, itu nggak lucu. Dan yang lebih lucu lagi, kadang teman yang bikin kita ngerasa nggak nyaman itu justru teman yang paling sering ada. Kita cerita ke dia, kita ketawa sama dia, kita berbagi banyak hal, tapi di saat yang sama kita juga belajar bahwa banyak tentang batas diri kita. Aku mulai memperhatikan bukan cuma dia, tapi diriku sendiri. Kenapa aku diam? Kenapa aku gak ngomong? Kenapa aku harus terus bertahan di suatu situasi yang aku mikir 2 kali? Kenapa aku harus bertahan di situasi yang bikin aku mikir 2 kali? Dan jujur, jawabannya sederhana. Karena aku takut. Takut kehilangan, takut dianggap gak asik, takut jadi berbeda, takut sendirian. Tapi dari situ aku belajar sesuatu yang penting. Teman sejati itu bukan yang selalu bikin kita nyaman, tapi yang bikin kita bertumbuh. Dan pertumbuhan itu jarang terasa nyaman. Kadang bentuknya teguran, kadang bentuknya kejujuran yang pedas, kadang bentuknya konflik kecil yang bikin kita mikir semalaman. Aku mulai coba hal baru. Aku mulai belajar pelan-pelan. Pertama kali aku bilang, itu agak gak enak sih. Rasanya deg-degan banget. Kayak
lagi ujian. Di kepala aku ada banyak skenario. Dia bakal marah gak ya? Dia bakal menjauh gak ya? Aku bakal kehilangan dia gak ya? Tapi yang terjadi gak seburuk itu. Dia diam sebentar, lalu bilang, "Oh, aku gak sadar." Dan di situ aku mikir, mungkin selama ini bukan cuma aku yang belajar. Kadang kita lupa, teman kita juga manusia. Mereka juga gak selalu tahu batas kita, kalau kita gak pernah menunjukkannya. Sejak itu, hubungan kami berubah. Gak selalu lebih mudah, tapi lebih jujur. Kami masih ketawa, masih bercanda, tapi ada satu hal baru. Saling ngerti. Dan anehnya, aku merasa lebih dekat. Karena ternyata kedekatan itu bukan dibangun dari seberapa sering kita ketawa bareng, tapi seberapa berani kita jadi diri sendiri di depan mereka. Aku juga mulai melihat sisi lain. Teman yang dulu aku anggap nyebelin, ternyata justru yang paling jujur. Yang berani bilang aku salah, yang gak selalu setuju sama aku, yang gak selalu bikin aku nyaman, tapi selalu bikin aku mikir. Dan sekarang, aku bersyukur, karena dari dia aku belajar mengenal diri sendiri. Aku belajar bahwa aku bisa egois, aku bisa terlalu sensitif, aku bisa salah, dan itu enggak apa-apa. Dan mungkin itu arti sebenarnya dari teman sejati. Bukan yang selalu bilang kita benar, tapi yang berani jujur dan tetap tinggal. Jadi kalau kalian punya seseorang yang bikin kalian ketawa, tapi juga bikin kalian berpikir, yang kadang bikin kesal, tapi juga bikin kalian tumbuh, jangan buru-buru pergi. Jangan buru-buru pergi. Karena mungkin mereka bukan cuma teman, tapi cermin. Tapi ada satu kejadian yang benar-benar mengubah cara aku melihat dia, dan juga cara aku melihat diriku sendiri. Dan jujur, di titik itu aku hampir kehilangan dia. Waktu itu, aku lagi di fase hidup yang berat, banyak pikiran, banyak tekanan. Aku butuh seseorang buat cerita. Dan seperti biasa, aku datang ke dia. Aku pikir dia akan jadi tempat paling aman. Aku cerita banyak hal ke dia, tentang masalahku, tentang rasa capekku, tentang hal-hal yang bahkan gak semua orang tahu. Dia dengerin, tapi kali ini dia gak langsung respon seperti biasa. Dia cuma diam, lalu bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih aku ingat jelas. Mungkin masalahnya bukan di orang lain. Dan jujur, aku kesel banget. Dalam hati aku kayak, serius? Aku lagi cerita, lagi butuh didukung, malah disalahin. Aku ngerasa dia gak ngerti aku. Aku ngerasa dia gak ada di pihak aku. Aku ngerasa dia berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih menjauh. Gak ada chat, gak ada cerita, gak ada ketawa. Dan anehnya, hidup jadi lebih sepi. Tapi juga lebih tenang. Dan setidaknya, aku mencoba meyakinkan diriku seperti itu. Tapi semakin lama, aku mulai ngerasa ada yang hilang. Bukan cuma dia, tapi juga sesuatu dari diriku. Karena
Gak ada lagi yang bilang aku salah. Gak ada lagi yang nahan aku ketika aku mulai berlebihan. Gak ada lagi cermin itu. Dan disitulah semua mulai berantakan. Aku mulai membuat keputusan yang salah. Aku mulai menyalahkan orang lain yang padahal sebenarnya itu tanggung jawabku. Aku mulai jadi versi diriku yang dulu aku gak suka. Dan yang paling meyakinkan, aku baru sadar setelah semua kejadian. Sampai suatu malam, aku buka chat lama kami. Chat penuh ketawa, penuh cerita, dan penuh kejujuran yang dulu aku anggap nyakitin. Dan aku baca satu persatu, sampai aku nemu momen itu. Kalimat yang dulu bikin aku marah. Mungkin masalahnya bukan di orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku gak marah. Aku ngerti. Dia gak nyerang. Aku ngerti. Dia gak nyerang aku. Dia gak menjatuhkan aku. Dia jujur sama aku. Dan mungkin itu yang aku butuhkan, bukan yang aku mau. Di situ aku sadar satu hal, agak nyakitin untuk diakui. Aku menjauh bukan karena dia salah, tapi karena aku belum siap melihat diriku sendiri. Besoknya, aku memberanikan diri baca dia. Aku ngetik, hapus, ngetik lagi, hapus lagi. Kayak orang yang lagi ngambek. Akhirnya aku kirim satu kalimat sederhana. Kita bisa ngobrol. Dan dia balas cepat. Bisa. Kami ketemuan. Aneh. Canggung. Nggak seperti biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku nggak langsung bercanda. Aku jujur. Aku bilang, waktu itu aku marah. Tapi sekarang aku ngerti, dan mungkin kamu benar. Dia nggak bilang, tuh kan aku benar. Dia cuma senyum dan bilang, aku juga bisa salah. Dia nggak bilang, tuh kan aku benar. Dia cuma senyum dan bilang, aku juga bisa salah. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu cuma karena kita nggak jujur. Dan di situ aku hampir nangis. Itu plot twist terbesar buat aku. Bukan tentang dia berubah, tapi tentang aku yang akhirnya mau berubah. Kadang kita pikir konflik itu akhir dari hubungan. Padahal kalau dijalani dengan jujur, itu justru awal dari hubungan yang lebih dalam. Sekarang kami masih ketawa seperti dulu, tapi bedanya sekarang kami juga berani saling jujur, berani bilang itu nggak oke, berani bilang aku salah, berani tetap tinggal walaupun nggak selalu nyaman. Aku belajar teman sejati itu bukan yang selalu ada di sisi kita, tapi yang berani berdiri di depan kita dan bilang, lihat dirimu, kamu bisa lebih baik. Dan kalau mereka tetap tinggal setelah itu bukan cuma teman, itu rumah. Dan setelah semua itu, aku baru sadar sesuatu. Selama ini, aku selalu mikir aku sedang mencari teman yang tepat. Padahal yang sebenarnya terjadi, aku sedang belajar jadi teman yang pantas. Karena jujur aja, gampang ketawa bareng itu banyak. Gampang nongkrong, gampang bilang, gue tahu lo, itu juga gampang. Tapi yang gak gampang adalah tetap tinggal ketika kita melihat sisi buruk seseorang.
Dan yang paling lebih gak gampang lagi adalah tetap jujur, walaupun kita tahu kejujuran itu bisa bikin semuanya berubah. Aku hampir kehilangan dia, bukan karena dia jahat, bukan karena dia berubah, tapi karena aku lebih memilih nyaman daripada bertumbuh. Dan ternyata kenyamanan itu menipu. Dia bikin aku merasa nyaman, merasa aman, tetapi diam-diam dia bikin aku berhenti jadi lebih baik. Dan dia, temanku itu, dia bukan orang yang selalu membuatku nyaman. Dia orang yang membuatku jujur. Dan sekarang aku ngerti, kalau suatu hari kalian ketemu seseorang yang bikin kalian ketawa lepas, tapi juga berani bilang kalian salah, yang tetap ada, bahkan setelah melihat sisi buruk kalian, jangan dilepas. Karena dunia ini penuh orang yang bisa menghibur, tapi sangat sedikit yang cukup berani untuk membuat kita tumbuh. Dan kadang yang paling kita butuhkan bukan teman yang membuat kita bahagia, tapi teman yang membuat kita jadi lebih baik.